Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 18 Safar 1446 Hijriah bertepatan 24 Agustus 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah, landasan-landasan keimanan berdasarkan naungan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili dan Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Dr. bin Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebelumnya saya minta para santri maju ke depan atau jamaah maju, karena kosong, tidak termasuk adab ketika di depan Ustadz kosong. Mudah-mudahan ini peringatan yang pertama dan terakhir. Ini gara-gara ada lampu, jadi orang malas ke depan. Sebenarnya tidak ada urusan, karena kameranya tidak masuk kan. Taib, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam Al-Babul Awwal, Al-Iman Billah. Bab yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih kita di dalam Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, yaitu Tauhidul Uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan masih kita di dalam Al-Mabhatsus Tsalits, pembahasan yang ketiga, yaitu Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam janabat tauhid, yaitu penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih, terhadap tauhid. Dan kita pada kesempatan kali ini di dalam subbahasan yang kelima. Ini subbahasan baru
yaitu an-nahyu an a'malin tata'allaqu bil qubur. Larangan tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan kubur. Larangan tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan kubur. Maksudnya amalan-amalan ini dilarang, dan amalan-amalan ini erat kaitannya dengan kuburan. Kenapa dilarang? Karena untuk menjaga tauhid, menjaga akidah, agar tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Kita baca, penulis hafizahumullah ta'ala berkata, laqad kana al-amru fi sadr al-islam ala man'i ziyarati al-qubur liqurbi ahdihim bil jahiliyah himayatan li himat tauhid wa siyanatan li janabih. ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang kelima, beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan. Pada awal kedatangan Islam, kaum muslimin dilarang berziarah kubur, mengingat mereka baru saja meninggalkan kejahiliahan atau kekufuran. Upaya ini dilakukan demi menjaga kemurnian dan kesucian tauhid. Dan tatkala keimanan di kalangan manusia sudah mantap dan kedudukannya sudah tinggi dan agung, sudah tertanam kuat dalam hati, bukti-bukti keterangan tauhid pun sudah jelas, dan sebaliknya segala syubhat syirik sudah terbukti kebagiannya. Di saat itulah datangnya hukum dibolehkan ziarah ke kuburan dalam kuburan-kuburan dan maksud tertentu dan jelas. طيب. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. نعم. Dari Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu anhu, semoga mengirimnya, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah subbahasan yang kelima yang berkaitan dengan penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Artinya Nabi kita Muhammad SAW mensyariatkan beberapa syariat yang dengan syariat tersebut maka terjaga tauhid, terutama tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Tauhid af'alil ibad, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Nah, di antaranya adalah larangan untuk melakukan amalan-amalan tertentu yang berkaitan dengan kuburan yang akan kita sebutkan. Nah, kemudian penulis menyebutkan bahwa di awal-awal syariat Islam dilarang berziarah kubur. Jadi menziarahi saja awalnya dilarang. Hal ini disebabkan karena kesyirikan di zaman dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya itu sangat erat kaitannya dengan kuburan, sangat erat kaitannya dengan kuburan. Seperti kesyirikan Nabi Nuh itu sangat erat kaitannya dengan kuburan. Orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh meninggal, kemudian dibuatlah patung-patung yang menyerupai orang-orang saleh tersebut. Awalnya patung-patung tersebut tujuannya untuk mengingatkan mereka bahwa inilah contoh-contoh ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli zikir, ahli berbagai macam ahli. Kalau melihat patung tersebut jadi terkenal. Maka kemudian generasi pembuat patung habis, para ulama habis di zaman itu.
Datanglah generasi yang tidak paham apa-apa, apa fungsi dan tujuan patung tersebut. Ditambah lagi iblis membisikkan kepada generasi yang datang belakangan ini bahwa patung itu tidaklah dibuat di sini kecuali untuk diibadahi. Nah, ini kan erat kaitannya dengan kuburan. Makanya di awal-awal syariat Islam dilarang berziarah kubur. Itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga tauhid. Lalu ketika sudah benar iman, kemudian besar kedudukan iman di dalam hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, menancap keimanan di dalam kalbu. Kemudian para sahabat Nabi paham apa itu bukti-bukti tauhid. Kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah semata? Kemudian juga syubhat-syubhat sudah terbantahkan, maka baru diperbolehkan untuk berziarah kubur. Baru diperbolehkan untuk berziarah kubur. Dalilnya diantaranya, aku telah larang kalian untuk berziarah kubur dahulu. Dahulu aku telah larang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang fa di sini lita'qib, yaitu untuk menunjukkan kepada perbuatan setelahnya. Dahulu aku larang, maka ziarahilah ia. Maka ziarahilah ia. Nah, ini dalil, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa dahulu dilarang karena belum kuat iman, belum paham tentang kekuatan-kekuatan tauhid yang membuat seseorang akhirnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Lalu setelah itu diperbolehkan untuk berziarah kubur. Ini cerita ziarah kubur ya. Kemudian kita baca hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Nah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya berziarahlah kalian ke kuburan karena dia dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Baik, ini hadis sahih riwayat Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ziarahilah oleh kalian kuburan. Ini perintah untuk berziarah kubur. Dan para ulama usul fiqih mengatakan wal aslu fil amril mutlaq yadullu 'ala al-wujub. Dan asal hukum perintah secara mutlak di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kewajiban. Seperti ayat hadis ini, ziarahilah oleh kalian kubur. Ini perintah dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nanti boleh berziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul maut. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda zurul qubur, ini menunjukkan kepada keumuman laki-laki dan perempuan. Tetapi perempuan diharapkan tidak memperbanyak berziarah kubur karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Karena perasaan perempuan tipis, mudah tersentuh, mudah nanti meratapi berlebih-lebihan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawwaratil qubur. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Baik. Kemudian kata-kata al-qubur di sini umum, baik itu kuburan orang muslim atau kuburan orang kafir. Cuma bedanya kalau kuburan orang muslim kita berhak untuk mendoakannya. Kalau kuburan orang kafir fungsinya hanya mengingatkan tentang kematian, tidak mendoakan ahli kuburnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innaha tudzakkirul maut. Sesungguhnya ia mengingatkan tentang kematian. Maksudnya berziarah kubur mengingatkan tentang kematian. Dan mengingat kematian diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang menghapuskan atau menghancurkan segala macam kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Nah, salah satu cara mengingat kematian adalah berziarah kubur. Ya, salah satu cara mengingat kematian adalah berziarah kubur. Dan orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan lembut hatinya, qalbunya lembut. Menangis karena Allah, bermunajat, sering menadah tangan, sering bertafakkur, sering mengagungkan kuasa Allah, semangat untuk beribadah, menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidupnya senantiasa tidak terlalu dikejar-kejar dunia, mencukupkan dengan yang ada dan tidak mencari yang tidak ada, dan merasa rela dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah walau kurang dari cukup. Itulah qanaah. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian, banyak sering mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, lisannya tidak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama istighfar. Kemudian qana'atul qalb, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa puas dengan pemberian Allah. Qanaah. Qanaah itu 3 unsurnya. Yang pertama, ar-ridha bima u'ti walau duna kifayah. Rela dengan segala macam pemberian Allah walaupun kurang dari cukup, rela dia. Yang kedua adalah al-iktifa bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, tarkut tasyawuf bil mafqud, dan tidak mencari yang tidak ada. Itulah qanaah. Kapan bisa qanaah? Kalau orang banyak mengingat kematian. Kapan bisa mengingat kematian? Bagaimana cara mengingat kematian? Sering-sering berziarah kubur. Ya, sering-sering berziarah kubur. Kemudian yang ketiga adalah nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Nah, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya saya pernah melarang kalian berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah, karena padanya terdapat pelajaran untuk itu. Iya, ini sama ya, pelajaran tentang bahwa kita semua akan mati, dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Ada perkataan menarik tadi malam sudah saya sampaikan juga di Masjid Al-Amin. Perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Imamul Asr, alim min ulama baqiyati salaf, Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan, sayandamul insan amma qaribin. Seorang manusia akan menyesal sebentar lagi. Hinama dakhala ila daril akhirah wa intaqala min ad-darid dunya. Ketika dia sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat, sudah mati, dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur dan berpindah dari alam dunia. Kenapa dia menyesal? Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmiluhu illa kafanuh. Ternyata harta yang dia usahakan, yang capek karenanya, kadang-kadang tidak tahu waktu karenanya, tidak tahu sholat karenanya, terputus hubungan rahim karenanya, bunuh-bunuhan karenanya,
tipu-tipuan karenanya, ternyata dia tidak bawa kecuali cuma 2 kain kafannya. Fal insan yadkhulu ila dunya laysa ma'ahu syai' uryan wa kharaja minha wa laysa ma'ahu syai' illa kafan. Maka seseorang tidak masuk ke dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa, dan keluar pun dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali 2 kain kafannya saja. Nah, ini para ikhwah ibrah. Orang berziarah kubur itu penuh dengan ibrah. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tariqul qalba wa tadma'ul 'aina atau fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Nah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, artinya dahulu saya melarang kalian berziarah kubur. Ingat, maka sekarang berziarahlah kalian, karena berziarah kubur itu dapat menggunakan hati, mengalirkan air mata dan mengingatkan kepada hari akhirat. Dan janganlah kalian mengatakan hujran, yaitu ungkapan-ungkapan keji yang dilarang di dalam syariat. baik. Di sini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sama hadisnya, cuma ada lebih detail lagi, yaitu turiqul qalba, melembutkan kalbu. Nah, sekali lagi kalau seandainya hati sedang gelisah, galaunya karena tidak menentu. Ngapain hidup? Untuk apa? Kenapa begini-begini saja? Merasa insecure ketika bertemu dengan orang lain, kok dia bisa, saya tapi nggak bisa, tapi mulainya dari mana? Tidak ada motivasi untuk hidup. Turiqul qalba, maka berziarahlah kubur. Niscaya akan melembutkan kalbu. Ada yang ada sehari-hari cuma scroll, nggak bosan-bosan berjam-jam, mengeraskan hati, tidak baca Quran, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang ingin dicapai, tidak ada target dalam hidup. Ya. Maka yang seperti ini ziarah kubur agar kalbunya lembut dan agar hatinya matanya berlinang air mata, menangis karena Allah dan mengingat ke akhirat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala taqulu hujran. Apa itu hujran? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, wal hujru al-kalamul batil. Dan janganlah kalian mengucapkan hujran. Hujran artinya adalah perkataan yang batil. Wa kana an-nahyu awalan liqurbi 'ahdihim minal jahiliyah. Larangan ini yaitu berziarah kubur karena dekat dengan masa jahiliyah. Farubbama kanu yatakallamuna bikalamil jahiliyatil batil falamma istaqarrat qawaidul Islam wa tamahhadat ahkamu washtahirat ma'alimuhu ubiha lahum az-ziyarah wa ahata sallallahu alaihi wasallam biqauli wa la taqulu hujran. Yang artinya ketika orang di masa jahiliyah kadang-kadang kalau berziarah kubur, ketika berziarah kubur maka perkataannya perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Lalu setelah bangunan-bangunan Islam sudah tetap, kemudian hukum-hukumnya sudah kokoh, kemudian pilar-pilarnya sudah masyhur di tengah kaum muslimin, baru dibolehkan untuk berziarah. Cuma ada batasan. Batasannya jangan sampai melakukan seperti kaum jahiliyah, yaitu mengucapkan hujran. Hujran itu adalah perkataan batil. Ya, perkataan batil. Apa itu perkataan batil? Yaitu saat berziarah terlalu meratapi, meraung-raung, ataupun saat berziarah terlalu memuji-muji, akhirnya dengan seperti itu sedih lagi. Ini enggak boleh. Itu maksud, janganlah kalian kalau berziarah kubur la taqulu hujran, jangan kalian mengucapkan hujran. Hujran itu adalah semua perkataan yang batil yang tidak diperbolehkan untuk dikatakan saat berziarah kubur.
Kemudian penulis berkata, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir fa kana qailuhum yaqul assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah rawahu Muslim. Nah, dan dari Buraidah radhiyallahu anhu sebuah hadis yang berkata adalah Rasulullah SAW mengajarkan sahabat berdoa. Jika seorang dari mereka berziarah ke kuburan agar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kuburan kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Saya memohon keselamatan dan afiat kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Nah, ini adalah doa berziarah kubur. Kapan dibaca? Saat pergi ke pekuburan. Baik itu ke pekuburan secara umum atau ke pekuburan salah satu pekuburan khusus. Misalkan kita di depan pekuburan, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian selesai. Prosesi berziarah kubur selesai. Ya. Tidak ada yang lain-lain, bacaan-bacaan lain, gerakan-gerakan lain tidak ada. Boleh juga pergi ke salah satu kuburan khusus, kemudian berdoa, sama saja dia. Ya. Tetapi lebih baik kepada umum. Ya. Ketika memasuki area pekuburan. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك وإنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين. الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلاء والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. الثاني الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم. Hadis-hadis ini dan yang semata dengannya menjelaskan syariat, yaitu hukum dibolehkannya menziarahi kuburan yang sebelumnya pernah dilarang. Disyariatkannya berziarah kubur dilatar belakangi oleh dua tujuan luhur dan mulia. Yang pertama adalah untuk mengurai kecintaan kepada dunia dan mengingat hari kemudian, kematian dan tidak kekal hidup di dunia. Mengambil ibrah pelajaran dari ahli kubur dapat menambah keimanan seseorang, menguatkan keimanannya, mempererat hubungan dengan Allah serta menghilangkan sikap berpaling dan lalai daripadanya. Dan yang kedua, berbuat ihsan baik kepada orang yang sudah meninggal dengan berdoa, memohonkan rahmat dan keampunan buat mereka serta memohonkan kepada Allah untuk memaafkan kesalahan mereka. Nah, inilah dua faedah berziarah kubur. Yang pertama yaitu mengingat bahwa kehidupan di dunia sementara, kehidupan di dunia ada kematian, setelah kematian pindah ke alam kubur, alam barzakh. Ya, kemudian di alam barzakh ada kejadian-kejadian, di antaranya fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur oleh dua malaikat. Kemudian yang kedua yaitu ada azab atau siksa dan nikmat kubur. Ya, kemudian selanjutnya disempitkan kuburan, kemudian dihancurkan tulang belulang. Nah, ini semua faedah berziarah kubur, yaitu mengingat kehidupan akhirat. Yang kedua adalah orang yang berziarah kubur berarti dia sedang berbuat baik, berbuat ihsan kepada yang dikubur dengan cara mendoakan orang yang dikubur tersebut, bukan malah minta doa atau minta sesuatu kepada yang dikubur tersebut. Jadi dia ada dua. Yang ketiga, mendoakan orang yang dikubur, dan ini adalah yang disyariatkan dalam agama Islam saat berziarah kubur. Yang kedua, menjadikan orang yang di dalam kubur sebagai perantara, dan ini adalah kesyirikan akbar. Yang ketiga, berdoa kepada penghuni kubur sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan akbar. Itulah dua fungsi dari
berziarah kubur. Nah, wa hadzal ladzi dalla alaihi dalil. Wa man idda'a ghaira dzalika tuliba bil hujjati wal burhan. Ini yang ditunjuki oleh dalil. Maka siapa yang mengklaim selain itu, maka dituntut darinya mana dalilmu, mana petunjukmu. Artinya cara berziarah kubur seperti inilah. Siapa yang mengatakan ada cara berziarah kubur yang lain, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Thumma inna sunnata qad ja'at bin nahyi an umurin adida muta'alliqah bil qubur wa ziyaratiha. Siyanatan lit tauhid wa himayatan li janabih, yajibu ala kulli muslimin ta'allumuha liyakuna fi amanatin minal batil wa salamatin minal dhalal. Nah. Kemudian dari itu di dalam as-sunnah terdapat larangan melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan kuburan dan adab berziarah. Ini menjaga kehormatan tauhid dan kesuciannya. Maka setiap muslim wajib mengetahuinya agar ia terjaga dari kebatilan dan selamat dari kesesatan. Di antara larangan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini disebutkan bahwa ada beberapa yang terlarang berkaitan dengan kuburan. Ya, ini semuanya terlarang untuk menjaga tauhid. Jadi bukan hanya karena ingin dilarang aja, tidak, tetapi untuk menjaga tauhid. Awalan, an-nahyu an qaulil hujri 'inda ziyaratil qubur. Waqad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa la taqulu hujran. Wal muradu bil hujr kullu amrin mahdhurin syar'an. Wa ya'ti fi muqaddimati dhalika asy-syirku billah bi du'a'il maqburin wa su'aluhum min dunillah wal istighatsatu bihim wa talabul madad wal 'afiyati minhum fa kullu dhalika min asy-syirkil buwah wal kufr as-surah. Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu 'adidah sarihah fil man'i min dhalika wan nahyu anhu wa la'nu fa'ilihi. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. نعم. Yang pertama adalah larangan mengucapkan hujuran ketika berziarah ke kuburan. Hal tersebut dalam sabda Rasulullah SAW di atas, ungkapkan dan janganlah kamu mengatakan hujuran. Dan ini maksud dengan hujuran adalah setiap sesuatu yang dilarang dalam syariat, terutama menyebutkan Allah, yaitu syirik, dengan cara berdoa kepada ahli kubur, meminta sesuatu dan mohon pertolongan, bantuan dan keselamatan afiat kepada mereka. Semua itu adalah kesyirikan yang nyata dan kekafiran yang terang. Sungguhnya dalam beberapa hadis sahih telah diterangkan dengan gamblang larangan melakukan yang demikian, serta laknat atau kecaman terhadap pelakunya. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang berdoa berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 hari menjelang wafatnya bersabda, ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kamu melakukannya. Maka berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat, meminta hajat dan menunjukkan suatu unsur ibadah kepada mereka adalah perbuatan syirik besar. Sedangkan melakukan ibadah di samping kuburan karena mengharapkan terkabulnya doa di sisinya dan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat makam kuburan adalah perbuatan bid'ah yang munkar. Baik. Jadi yang pertama terlarang adalah mengucapkan hujran yang kita sudah jelaskan tadi. Di sini Syekh mengatakan hujr maksudnya adalah segala sesuatu yang terlarang secara syariat. Seperti yang paling pertama berdoa kepada orang yang dikubur, meminta kepada yang dikubur. Ada nggak Ustaz? Ada. Di YouTube banyak minta kepada orang yang dikubur. Ya, seperti misalkan kasidah yang sering saya bacakan di hadapan para ikhwah kalau lagi mencontohkan dalam permasalahan ini. Di antaranya adalah kasidah dengan judul
salamullah ya sada. Salamullah ya sada. Keselamatan dari Allah untuk kalian wahai para pemimpin. Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum. Keselamatan dari Allah wahai pemimpin, dari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada kalian. Ibadallahi ji'nakum. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepada kalian. Ini masih bagus, enggak ada masalah. Qasadnakum, kami bermaksud kepada kalian. Ini sudah mulai. Talabnakum, kami memohon kepada kalian. Tu'inuna tughithuna, berikanlah pertolongan kepada kami oleh kalian, dan berikanlah pertolongan kepada kami dalam keadaan yang sempit oleh kalian. Bihimmatikum wa jadwakum, dengan kekuatan kalian dan kedudukan kalian. Nah, ini kesyirikan, ini syirik akbar, karena meminta tolong, berdoa, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Istighatha tastaghith ila rabbakum. Tidak boleh beristighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kalian meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rabb kalian, yaitu saat peperangan Badar atau saat peperangan Uhud. Nah, ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk hujran. Berdoa kepada orang yang dikubur itu termasuk hujran, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi Nasrani, berdoa kepada orang yang dikubur. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Maka ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid." Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Yaitu kuburan kemudian diibadahi di sisi-sisinya, sebagaimana kita beribadah di dalam masjid. Ada salat, ada baca Quran, ada berdoa, ada berzikir, ya, ada pengajian. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini saya ingin nasihatkan. Pendapat yang lebih kuat setelah penguburan itu tidak ada majelis ilmu. Ya, yang ada adalah nasihatnya tidak seperti majelis ilmu. Kalau majelis ilmu biasanya kan duduk seperti ini, kemudian ada penceramahnya. Yang benar adalah mengingatkan saja. Rasulullah SAW setelah penguburan biasanya beliau duduk, kemudian beliau mengingatkan para sahabatnya sambil menangis, ya, mengingatkan bahwa limithli hadzal yaum fa'iddu, siapkanlah untuk hari yang seperti ini. Nah, gitu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, is'alu li akhikum ats-tsabat fa innahu al-ana yus'al. Mintalah kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini ketetapan hati dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur. Sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar wallahu alam adalah tidak ada ceramah pengajian. Tapi kalau nasihat tidak mengapa. Ya, nasihat tidak mengapa. Itu pun jangan dirutinkan. Ya, itu pun jangan dirutinkan. Nah, ini termasuk hujran, ya, yaitu berdoa kepada orang yang sudah meninggal dalam kubur. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi lam yaqum minhu la'ana Allah
al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, dalam as-sahihain yang disahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tatkala sakit terakhir menjelang wafatnya, beliau bersabda yang artinya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan ya dari kesyirikan. Dan di antaranya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Sudah saya jelaskan tadi, maksud menjadikan kuburan sebagai masjid, kuburan orang-orang di sekitar kuburan tersebut beribadah, mengkhususkan ibadah sekitar kuburan dan menganggap bahwasanya ibadah di sekitar kuburan itu lebih afdal daripada ibadah yang tidak di kuburan. Berdoa di samping kuburan lebih afdal dibandingkan yang berdoa di tempat lain, bahkan di tempat masjid. Ya, di masjid mereka mengatakan berdoa di samping kuburan lebih bisa khusyuk dan seterusnya. Ini tidak benar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi disebutkan bahwa apa tadi hadisnya? Hadisnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu sakit beliau yang dari sakit tersebut beliau akhirnya meninggal, tidak sembuh dan meninggal dari situ. Ini menunjukkan bahwa hadisnya kuat karena setelah hadis Rasul keluar, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak ada penghapusan hukum. Hadisnya kuat berarti. Dan ini hadis yang seperti ini banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu dalam keadaan sekarat, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Ya, dalam keadaan sekarat, sakit berat. Wa idza tamma kashafaha. Kalau sudah merasa sesak, beliau buka kainnya. An wajhi, buka kainnya dari wajahnya. Lalu dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW masih sempat-sempatnya berdoa, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka dilaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma asna'u. Rasulullah SAW memperingatkan agar menjauhi apa yang telah mereka perbuat tersebut. Lihat, bayangkan dalam keadaan sakit yang dengan sakit tersebut beliau meninggal dalam keadaan sakit sekarat. Ya, masih sempat-sempatnya melakukan itu. Ini menunjukkan perkara penting. Dan saya tidak habis pikir itu nanti yang kuburan-kuburan ditinggikan itu bagaimana dia menghadapi hadis-hadis yang seperti ini. Dan hadisnya tidak ada yang meragukan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, ada Bukhari saja, ada Muslim saja. Bukan hadis-hadis yang aneh-aneh. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundab bin Junadah radhiyallahu an, beliau cerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum 5 hari sebelum meninggal bersabda, 5 hari sebelum meninggal. Beliau meninggal hari Senin. Ya. Nanti Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Rabu, Kamis. Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis. Kamis siang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa lagi untuk salat berjamaah, mengimami kaum muslimin. Salat zuhur beliau tidak bisa lagi. Dan beliau tidak keluar rumah kecuali setelah itu meninggal. Ya, Kamis. Nah, dalam keadaan seperti itu keluar dari sabda beliau yang merupakan sabda yang kuat. Artinya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal.
Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah, sesungguhnya siapa yang di antara kalian sebelum kalian mereka kebiasaannya menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala, ingatlah, fala tattakhidul qubura masajid. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian atas hal itu. Coba bayangkan bagaimana bisa melanggar itu. Padahal larangannya sangat jelas. Aku larang kalian untuk hal itu. Nah, kalau sudah hadis jelas begini, lalu nanti ditanggapi hanya dasar Wahabi, sudah. Kadang-kadang kita berdiskusi. Kalau sudah seperti itu, karena ukurannya hanya mengolok-olok, bukan mencari kebenaran, bukan mencari ingin bagaimana beribadah benar-benar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ngolok-olok seperti ini enggak usah dijawab. Ya, tidak usah dijawab. Silahkan saja diolok-olok. Seberapa kuat dia mengolok-olok dan seberapa kuat kita tidak menjawab. Ya. Karena kadang-kadang sebagian menjawab. Tidak perlu dijawab yang seperti itu. Karena akan menjadi diskusi yang tidak akan berhenti. Nah, dan ini termasuk dari wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 100 hari sebelum beliau wafat. Ada kitab judulnya Wasaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wasaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil mi'ah al-yawmil al-akhirah qabla wafatihi. Wasiat-wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di 100 hari terakhir sebelum wafatnya beliau. Ini wasiat-wasiat ini kuat. Dan tidak ada yang menghapuskan hukumnya. Makanya dia sangat kuat sekali. Nah itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Untuk poin yang kedua dan seterusnya masih panjang, tidak cukup waktu kita. Mungkin kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, pertanyaan yang pertama, Ustaz mohon izin bertanya. Saat ziarah kubur orang tua, apakah boleh mengajak bicara ahli kubur, mengatakan ini anak cucunya datang, lalu musa-musa lisan, bukannya untuk mengagumkan, tapi karena rasa cinta dan rindu saja kepada ahli kubur, karena sudah tidak bisa menyentuhnya langsung, jadi diganti dengan mengusap lisan-lisan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apakah penghuni kubur mengetahui siapa yang menziarahinya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, penghuni kubur mengetahui siapa yang menziarahinya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifu fi dunya fa sallama alaihi illa 'arrafahu wa radda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang melewati kuburan saudaranya yang beriman yang ia kenal selama di dunia lalu ia mengucapkan salam atasnya, melainkan mayat tersebut akan mengenalnya dan menjawab salamnya. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini tidak menjadikan kita akhirnya ngobrol dengan nisan atau ahli kubur. Yang disyariatkan hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum ya ahlul qubur minal mu'minin wal muslimin insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nah, pertanyaan yang kedua, kami seorang dokter sering melihat kematian dan orang sakaratul maut dalam kehidupan sehari-hari kami. Di awal-awal hati terasa tergetar, tapi lama-kelamaan hati sudah terbiasa dan kondisi seperti itu.
sehingga pengalaman yang sangat menggetarkan bagi hati bagi orang awam sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Terasa pengalaman yang menggetarkan kembali saat kemantuan dokter kami meninggal akibat COVID kemarin. Maka mohon nasihat kepada kami. Ya, ada kebiasaan manusia dalam pepatah Arab, kathratul misas tudhibul ihsas. Sering bersentuhan akan menghilangkan rasa. Ya, sering bersentuhan akan menghilangkan rasa. Orang misalkan mukul dinding ini, pukul sekali, dua kali, sakit. Tapi kalau dia terus-terusan pukul, dia akan biasa, hilang rasa. Nah, begitu yang terjadi pada sebagian apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi oleh para dokter. Awalnya merasa takut mati, bagaimana nanti mati, apa yang akan di mana saya mati, dalam keadaan bagaimana saya mati, dan seterusnya. Maka karena terlalu sering akhirnya hilang perasaan tersebut. Malah kadang-kadang merasa berat, alah mati lagi nih orang, mati lagi, nah, gitu kan? Terlalu sering gitu ya. Akhirnya merasa tidak ada lagi perasaan mengingat kematian ketika melihat mayat tersebut. Maka ini perlu untuk dikembalikan perasaan tersebut. Ya, dikembalikan perasaan tersebut bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada hisab setelah kematian, ada fitnatul qabr, pertanyaan setelah kematian. Sudah siapkah kita? Ada ada kehidupan setelah dikubur dan seterusnya. Harus dilatih kembali, ya, harus dilatih kembali. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, bagaimana jika kita mendoakan abah atau orang tua kita rahimahullah di samping kuburnya? Apakah hal tersebut juga terlarang di Islam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak mengapa seseorang berdoa di samping kubur, ya, berdoa mendoakan orang yang dikubur tersebut, tidak mengapa. Selain doa berziarah kubur, doa berziarah kubur yang kita paham tadi. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, kalau dia ingin menambah, maka tidak mengapa dia untuk berdoa di samping kubur, kemudian mendoakan orang yang dikubur tersebut, berdoanya kepada Allah. Seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamhu, Allahumma akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan seterusnya. Ya, tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan berikutnya, apakah kami harus mengganti nisan ibu kami yang terlanjur dibuat dari semen oleh ayah kami sejak dahulu? Maksudnya mungkin di batu. Nah, ini pembahasan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hukum tajassisul qabr, hukum mengeramiki kuburan. Maka hukumnya adalah haram, wallahu a'lam, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW an yujassasal qabru. Rasulullah SAW melarang untuk ditajassis kuburan. Tajassis artinya mengeraskan, memberikan keramik dan seterusnya kalau di zaman sekarang. Nah, yang sudah biarkan saja. Boleh mengganti asalkan tidak mendatangkan kemudaratan. Kalau mendatangkan kemudaratan dan kegaduhan di tengah masyarakat, maka jangan dilakukan. Ya, karena kadang-kadang hal tersebut menjadi sensitif di masyarakat. Nah, coba lihat ini. Orang-orang yang sudah ngaji di Bintang Sunnah tuh, kuburan orang tua gini hancurakannya. Nah, itu ya. Padahal kita mau menghilangkan keramiknya saja. Nah, dasar kuburannya ini. Awalnya di zaman sekarang kalau sudah ada Wahabi, sudah biarkan saja sudah. Tidak bisa di apa. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah.
celaka bagi setiap yang humazah lumazah, mencela, mencaci, memaki. Wallahu a'lam. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah jika mendoakan mayit atau yang baru meninggal tadi ketika di kuburannya dipimpin oleh satu orang untuk mendoakan, apakah diperbolehkan? Baik. Bismillah, walhamdulillah. Segala macam rincian dalam sebuah ibadah harus dengan dalil. Jika tidak ada dalil maka jangan dirinci. Contohnya, mendoakan orang yang sudah dikubur setelah penguburan. Maka Rasulullah SAW hanya bersabda, "Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al." Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah ketetapan kalbu untuk menjawab pertanyaan dalam kubur. Sesungguhnya dia sekarang ditanya. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memimpin doa saat penguburan Khadijah, saat penguburan anak-anaknya seperti Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian Al-Qasim, kemudian Ibrahim dan seterusnya. Maka pada saat itu kita mencukupkan dengan dalil. Ya, tidak perlu ditambah dengan rincian-rincian ibadah lain seperti mengirimkan Al-Fatihah ila ruhi fulan, Al-Fatihah, thumma Al-Fatihah, wa kadzalika Al-Fatihah. Ya. Tidak ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Kemudian rincian yang lain juga adalah diantaranya berdoa secara bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Maka Rasul SAW cuma memerintahkan dan kita berdoa masing-masing. Tidak ada dalil berdoa secara bersama-sama. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala bulan depan kita akan membahas tentang kuburan lebih banyak, penyimpangan-penyimpangan yang dalam kubur lebih banyak lagi. Dan ini ironi di tengah kaum muslimin, malah penyimpangan-penyimpangan tersebut merebak dengan banyak. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.